Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Bulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar lagi. Masih di tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ketiga. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu kita bermanfaat dan mendapat berkah. Amin. Meskipun kita belajar dari rumah, jangan lupa protokol kesehatan harus tetap kita jaga dengan cara melalui 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sehat selalu ya anak-anakku. Belajar dari rumah, aku bisa. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi meliputi produsen, distributor, dan konsumen. Yang kedua, mengemukakan pendapatnya tentang keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menuliskan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi. Anak-anakku semuanya, masih ingatkah kalian tentang kegiatan ekonomi? Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yang kedua yaitu kegiatan produksi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Masih ingatkah kalian apa itu pengertian dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Mari kita ingat kembali dan belajar bersama-sama. Anak-anakku semuanya, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Yang selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut disebut dengan didistribusikan dari produsen kepada konsumen. Distributor adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan barang dan jasa. Konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Anak-anakku semuanya, dari ketiga pelaku ekonomi ini, yaitu produsen, distributor, dan juga konsumen, ketiganya ini melakukan kegiatan ekonomi dan ketiganya juga saling berkaitan. Pengusaha memproduksi barang berupa buku agar buku tersebut sampai ke tangan konsumen atau pelajar. Buku tersebut didistribusikan ke toko-toko buku. Toko buku bertindak sebagai penjual buku. Dengan demikian, pelajar sebagai konsumen dapat membeli buku itu pada toko buku dan menggunakannya untuk belajar. Anak-anakku semuanya, tahukah kamu bahwa buku merupakan sumber ilmu? Sebagai pelajar, tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota apa yang mendapat julukan sebagai kota pelajar? Kota yang mendapat sebagai julukan pelajar adalah kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Yang pertama adalah dilihat dari tempat wisata. Yang kedua adalah sarana transportasi. Dan yang ketiga adalah adat istiadat berupa upacara adat.
Tidak hanya itu, Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, banyak orang daerah lain bahkan dari mancanegara datang ke Yogyakarta untuk belajar. Salah satu perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta adalah kampus UGM. Kampus UGM ini adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat dengan UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi yang ada di sana. Anak-anakku semuanya, selain itu, bagaimanakah karakteristik pelajar yang ada di kota Yogyakarta? Saat ini, daerah Jogja sudah banyak sekali dihuni oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta sangat beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik di antara temannya dan di antara orang-orang yang ada di sekelilingnya tanpa memandang agama maupun sukunya. Seperti gambar di bawah ini. Ini adalah salah satu contoh bahwa tempat tinggal akan mengadakan sebuah kerja bakti. Kemudian mereka sedang bekerja sama. Meskipun mereka berbeda suku, tetapi mereka saling hidup rukun dan saling menghargai dan tolong menolong. Anak-anakku semuanya, salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Wong, atau yang disebut dengan Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutkan dengan kalen, yaitu yang artinya kali kecil. Dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sedikit demi sedikit. Ini adalah contoh dari Sungai Gajah Wong, anak-anakku. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Selamat belajar dari rumah ya anak-anakku, tetap semangat ya. Untuk materi selengkapnya dapat kita baca pada buku paket tamat 8, yaitu pada halaman 85 sampai dengan 94. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anakku semuanya, tetap semangat ya, sehat selalu.